Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga Sobat Football United sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Oke, di video kali ini gue ingin membahas jadi Cristiano Ronaldo di sebuah acara pemberian gelar bagi pemain sepak bola ya. Ya ini sebenarnya sudah sekitar 2-3 hari yang lalu dia memberikan pendapatnya karena ada wawancara yang menanyakan Cristiano Ronaldo terkait dengan situasi di Manchester United. Ternyata dia masih mengikuti dan dia juga ada perhatian yang sangat besar terkait dengan Manchester United. Oke. Gua ambil sumbernya dari Center Devils ya. Dia ada beberapa kutipan di sana. Termasuk dia mengatakan kalau saya mencintai Manchester United, saya berharap yang terbaik untuk mereka. Dan masalahnya saat ini bukan di pelatih, ini hal yang berbeda. Dia juga memberikan pendapat terkait dengan menjadi pemilik dari sebuah klub. Dia mengatakan kalau dia memiliki ambisi ya untuk memiliki sebuah klub besar. Lalu, tapi dia mengatakan itu masih belum pada saat sekarang ini, karena dia memiliki banyak rencana dan banyak mimpi-mimpi yang harus dicapai. Lalu dia juga mengatakan kalau ini yang menarik dan akan gue bahas juga. Dia mengatakan kalau saya mengatakan hal ini 1,5 tahun yang lalu. Dan saya akan berlanjut untuk mengatakannya, masalahnya bukan di pelatih-pelatih. Ini seperti sebuah akuarium. Anda harus memiliki ikan. Kalau Anda memiliki ikan di dalamnya, dan ikan tersebut sakit, Anda mengeluarkannya. Lalu Anda memperbaiki masalahnya. Lalu Anda memasukkan lagi di dalam akuarium. Dan mungkin dia akan sakit lagi. Lalu dia juga memberikan pendapat terkait dengan Ruben Amorim. Dia melakukan pekerjaan yang fantastis di Portugal dengan klub sayap Sporting. Tapi Premier League ini merupakan ini merupakan hewan yang berbeda. Ini merupakan liga yang berbeda dan merupakan liga paling kompetitif di dunia. Saya tahu ini akan sulit dan mereka akan berlanjut di dalam badai, tapi badai akan selesai dan matahari akan bersinar. Semoga hal-hal akan jadi bagus, akan jadi baik dengan dirinya, dan saya berharap yang terbaik dengan Manchester United karena saya masih mencintai klub ini. Itu tadi yang dikatakan oleh Cristiano Ronaldo. Menurut gue Cristiano Ronaldo dengan segala apa yang dilakukan ya, dia legenda Manchester United itu jelas. Dan ada beberapa pernyataan yang menarik, yaitu masalahnya bukan di pelatih. Lalu dia juga mengatakan kalau ada ikan yang sakit, akuarium, perbaiki, dimasukkan lagi tapi masih sakit lagi. Gua melihat memang situasi di Manchester United dan sering sekali gua katakan ya. Masalahnya, Cristiano Ronaldo tadi mengatakan kalau masalahnya itu bukan di pelatih. Dan menurut gua bukan cuman masalahnya bukan di pelatih, tapi mungkin juga bukan di pemain. Maksud gua begini, pemain bermasalah, tapi ada hal yang lebih fundamental dibandingkan pemain itu sendiri. Itu yang gue artikan dari apa yang dikatakan oleh Cristiano Ronaldo. Jadi bukan berarti pelatih bukan masalah, jadi para pemain masalahnya. Menurut gue tidak sesederhana itu untuk mengartikan apa yang dikatakan oleh Cristiano Ronaldo. Karena dia sendiri juga pernah menjadi bagian dalam arti pemain ya di Manchester United. Dan dia juga merasakan hal yang berbeda di Manchester United. Dia sempat mengatakan terkait dengan fasilitas yang masih sama saja ketika dia datang lagi di Manchester United dan banyak hal lainnya. Dan menurut gua ada hal yang lebih fundamental, ada hal yang lebih mendasar lagi daripada menyalahkan manajer atau pelatih ataupun juga pemain. Bukan berarti menurut gua pemain saat ini semuanya sudah baik-baik saja. Enggak, pemain ini
jelas ada toksik, ada macam-macam ya. Ada yang tidak bisa bermain dengan kapasitas tertinggi, ada pemain yang mungkin ingin menampilkan permainan yang bagus tapi terhambat. Ada banyak hal menurut gue, dan kalau ditarik lagi ini 11-10 musim belakangan selalu seperti itu. Mendatangkan pemain dengan reputasi yang luar biasa di tim sebelumnya, tapi ternyata ketika datang ke Manchester United tidak bisa menampilkan permainan dengan standar yang sama di tim sebelumnya. Dan menurut gue ini penting karena Manchester United akan masuk ke bursa transfer di Januari, lalu juga beberapa bulan kemudian di bursa transfer musim panas. Maksud gue begini, konsentrasinya jangan hanya di pergantian pemain saja. Menurut gue ada hal yang lebih fundamental lagi dibanding berganti pemain ya, menjual, melepas, atau membuang, apalah itu bahasanya. Lalu membeli, mempromosikan, dan lain-lain. Pun juga ketika pelatih saat ini yang masih belum bisa memberikan hasil positif, lalu sudah banyak ya, luar biasa sih menurut gue, baru beberapa bulan sudah banyak sekali suara-suara out. Nampaknya pelajaran atau mungkin juga pengalaman atau mungkin juga kesabaran ini berbeda-beda di fans Manchester United. Gue sendiri sudah pernah gue katakan beberapa kali, permasalahan utama di Manchester United itu ada pada salah satu masalah utamanya itu ada pada kultur klub yang luntur. Kultur yang luntur. Kultur apa? Kultur sebagai klub besar, sebagai klub yang memiliki histori ataupun sejarah yang besar, klub yang memiliki fan base salah satu yang terbesar di dunia, salah satu klub di Inggris yang memiliki stadion juga terbesar di negaranya. Banyak sekali hal-hal yang sebenarnya menunjukkan bahwa Manchester United ini klub besar. Tapi sayangnya menurut gue, tidak semua pemain bisa sesuai lah katakan, ataupun cocok bermain di Manchester United. Kenapa? Ada kultur yang nampaknya masih belum pas. Karena kalau kultur itu bisa terbangun dengan bagus, maka mau itu pemain biasa-biasa saja, apalagi pemain bagus yang datang, dia bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya secara konsisten. Mereka bisa lebih sehat dalam menjadi persepak bola profesional di klub sebesar Manchester United. Karena, mohon maaf kalau harus gue tarik lagi ke belakang, ke zamannya Sir Alex Ferguson. Di situ kultur terlihat jelas. Bagaimana para pemain yang muda, pemain yang mungkin direkrut dari tim biasa-biasa saja, mereka bisa fight, mereka bisa secara konsisten ingin menunjukkan hal yang terbaik, baik itu di Carrington maupun juga di lapangan pertandingan. Kalau melihat klub-klub saat ini, klub-klub yang situasinya stabil di papan atas, bukan berarti mereka dihuni oleh pemain-pemain bintang di 11 pemain di atas lapangan, tidak. Ada juga kombinasi-kombinasi dengan pemain muda, pemain akademi, ataupun pemain yang direkrut dari klub yang statusnya mungkin tidak setenar klub saat ini. Tapi mereka bisa bermain dengan kapasitas tertinggi. Kenapa? Ada kultur yang diatur dengan tepat. Dan menurut gue ini adalah masalah di Manchester United. Nah, untuk mengatur kultur, ini bukan di tangan head coach atau di tangan manajer menurut gue. Apalagi di industri klub sepak bola saat ini ya, ada manajemen. Dan kalau kita melihat 10-11 musim belakangan, manajemen Manchester United menurut gue orang-orangnya tidak kompeten untuk bisa mengatur kultur di klub sebesar Manchester United. Ed Woodward misalnya, bukan orang yang memiliki background di dunia klub sepak bola, tidak memiliki pengalaman menurut gue. Lalu Glazer yang masih mencengkram klub ini ya. Dan kalau kita melihat nama-nama yang setelahnya pun, artinya sebelum ini, itu juga sama saja. Richard Arnold, John Murtough,
bukan pada kelasnya menurut gue. Kalau dibandingkan dengan CEO klub-klub besar lainnya di Eropa yang saat ini menghuni papan atas. Saat ini, sekarang Manchester United ada Omar Berada. Ada Ineos yang masuk lagi. Tapi kita juga bisa lihat bagaimana mereka pun juga masih kesulitan menurut gue untuk mengatur struktur yang lebih rapi lagi. Jadi tahap untuk mengatur kultur ini nampaknya masih tersendat-sendat. Dan dari situ, balik lagi dengan apa yang dikatakan oleh Cristiano Ronaldo, dia menyebutkan bahwa saat ini memang Manchester United sedang masuk ke badai. Iya, karena apapun yang terjadi di klub ini, penampilan maupun hasil, ini tidak bisa hanya ditentukan oleh pelatih, lalu para pemain di atas lapangan. Enggak, ini lebih kompleks lagi, lebih detail lagi. Ini tadi disebutkan ya, bahwa Premier League ini merupakan kompetisi yang kompetitif, salah satu yang paling kompetitif di dunia. Artinya apa? Segala detail di klub, segala hal itu terkait satu dan yang lainnya. Dan ketika hal-hal tersebut, apalagi yang fundamental ini belum bagus, ya jangan harap di atas lapangan akan ada permainan yang bagus. Tapi Cristiano Ronaldo juga menurut gue tepat ketika dia mengatakan suatu saat nanti badai akan berlalu. Iya, tapi tidak hanya dengan waktu saja. Ya, manajemen Manchester United harus menata dengan rapi strukturnya, lalu meriset lagi kulturnya. Dan menurut gue itu memakan waktu, itu akan membutuhkan waktu. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.